Selamat sore buat teman-teman yang bergabung di live aviary ya. Jadi tetap ya teman-teman ya, kita itu nggak bosen-bosen kalau kita live. Pasti yang kita omongin, yang kita bicarain itu buat teman-teman yang mau bikin aviary sebaiknya belajar dulu ya, belajar di akun ini. Jadi belajar itu nggak harus sampai pinter gitu ya teman-teman, tapi setidaknya teman-teman itu tahu tentang kandang burung aviary dan bagaimana sih membuat aviary yang aman dan juga nyaman. Karena ketika kita punya hobi, apalagi dengan membuat aviary, tentunya bagaimana kita bisa menikmatinya gitu ya. Nah, buat teman-teman semuanya yang belum follow, silahkan di follow dulu. Yang belum tap layar, boleh silahkan. Kita belajar bareng-bareng di sini tentang kandang burung aviary. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh silahkan di kolom komentar. Kalau ada yang mau disepilkan, boleh silahkan juga di kolom komentar. Jadi seperti itu ya. Nah, ini kita ada di dalam aviary. Penampakan kita itu dari pintu masuk ya. Jadi ini kita duduk di pintu masuk dan seperti ini teman-teman. Nah, ini kebetulan sore hari ini agak sedikit mendung ya teman-teman. Jadi kita bisa live dari ujung timur ya, dari tempat ini pintu masuknya. Karena kalau biasanya kalau sore seperti ini, kalau nggak mendung, kita itu melawan sinar matahari dari sana ya, dari barat. Nah, kebetulan sore hari ini suasananya agak sedikit adem, jadi kita bisa live di depan pintu masuk gitu ya. Dan buat teman-teman yang mau belajar tentang kandang burung aviary, boleh silakan di follow hostnya ya, biar nanti teman-teman itu tahu tentang kandang burung aviary. Jadi burung apa yang bisa masuk di aviary dan burung apa yang tidak boleh masuk gitu ya. Jadi nanti teman-teman tahu. Terus kalau teman-teman mau bikin aviary, sebaiknya dengan skala kecil aja ya teman-teman, jangan terlalu besar. Karena kalau terlalu besar, yang jelas aviary itu semakin besar, semakin besar juga biayanya. Dan nanti ketika sudah terisi dengan burung-burungnya, nanti teman-teman itu harus menyiapkan uang untuk kasih makan burung-burung yang ada di aviary itu setiap hari. Nah, ini yang agak merepotkan ya teman-teman. Yang agak merepotkan ketika nanti justru teman-teman dihadapkan dengan perawatan burung-burung yang ada di aviary. Nah, karena tentunya ketika teman-teman membuat aviary lebih besar dan kapasitas banyak, tentunya nanti teman-teman pasti untuk isi aviary-nya itu dibanyakin gitu ya. Nah, jadi kalau nanti teman-teman mau bikin aviary ya dengan skala kecil aja lah, dengan skala yang sekiranya tidak memberatkan kita untuk kedepannya. Karena aviary itu nggak menghasilkan teman-teman. Jadi sekali lagi kita bilang sama teman-teman, aviary itu nggak menghasilkan. Aviary itu adanya pengeluaran. Jadi kalau teman-teman udah siap dengan pengeluaran setiap harinya, silahkan bikin aviary skala besar gitu ya. Karena kalau semakin banyak teman-teman yang membuat aviary, kita justru semakin senang teman-teman.
Jadi semakin banyak juga burung-burung yang tertolong dari kepunahan. Jadi kalau semakin banyak teman-teman yang membuat aviari, otomatis banyak juga burung-burung nanti yang tertolong dari kepunahan. Nah, tapi dengan catatan ketika teman-teman mau membuat aviari, sebaiknya dipikirkan lagi. Kita sharing di sini ya, biar teman-teman nanti bisa menikmati apa yang kita hobikan gitu ya. Percuma kalau nanti teman-teman bikin dengan skala besar tapi kita tidak bisa menikmati. Karena apa? Karena untuk biaya kasih makan setiap harinya itu, nah itu yang harus diperhatikan sama teman-teman. Makanya kita kalau live di kandang aviari ini, kita selalu edukasikan sama teman-teman. Kalau teman-teman mau bikin aviari, jangan hanya cuma teman-teman itu lihat di video, di mungkin media sosial lainnya kayak ada YT, ada FB, ada TikTok gitu ya. Nah, jadi harus di ini teman-teman, harus benar-benar dipikirkan kembali ketika mau buat aviari. Kalau hanya skala kecil nggak usah dipikirin. Kalau hanya skala kecil, teman-teman pastinya nggak terlalu banyak menghabiskan uang, nggak terlalu banyak untuk beli burung-burungnya nanti gitu ya, dan nggak terlalu banyak untuk beli makanannya setiap harinya. Nah, kalau nanti teman-teman mau bikin aviari dengan skala besar, sebaiknya dipikirkan lagi. Karena uang yang udah kita buat aviari itu dia nggak akan kembali teman-teman. Makanya kita sering bilang sih, walaupun kita aja ini beli makan atau kasih makan burung di sini itu kita dadak nyari gitu ya. Jadi bukan uang yang udah ada gitu ya. Nah, otomatis orang yang udah punya kandang burung aviari itu bisa dikatakan orang yang uangnya udah lebih gitu ya. Jadi dia nggak punya kebutuhan lain. Bukan dia berarti itu kayak uang gitu, enggak ya. Tapi orang yang nggak punya kebutuhan lain, dia punya uang tapi bingung mau buat apa. Nah, itu kebanyakan seperti itu. Tapi kalau teman-teman hanya punya uang pas-pasan, sebaiknya ya bikin aviarinya skala kecil aja, jangan terlalu besar ukurannya gitu ya. Karena sama aja teman-teman, mau besar mau kecil, aviari itu sama ya. Yang penting kita bisa dapat momennya, yang penting kita dapat keindahannya, yang penting kita bisa menikmati suasananya gitu ya. Terus kita bisa menyalurkan hobi kita. Nah, itu sama seperti, walaupun mau besar mau kecil ukuran kandang burung aviarinya, tetap cara menikmatinya sama gitu ya. Justru yang nanti yang semakin besar itu justru yang repot gitu ya untuk kasih makan setiap harinya. Nah, itu yang harus dipikirkan sama teman-teman. Walaupun pastinya semakin besar ya semakin ini aja, semakin banyak semakin besar kandang aviari, tentunya akan semakin besar juga biayanya untuk pembuatannya gitu ya. Jadi untuk pembuatan aviarinya aja udah habisnya udah banyak. Nanti belum beli burungnya kayak ini ya itu. Nah, makanya buat teman-teman semuanya, kalau teman-teman mau bikin aviari, sebaiknya belajar di sini tentang kandang burung aviari. Jangan sampai teman-teman hanya cuma sekedar nonton di video, terus teman-teman
terinspirasi untuk membuat aviari, dan nantinya teman-teman justru akan direpotkan sendiri kalau teman-teman itu nggak tahu. Karena bikin aviari itu bukan hanya kita punya uang, bukan hanya kita punya lahan, tapi bagaimana membuat aviari yang aman dan juga nyaman gitu ya. Karena kalau bicara kandang burung aviari, ketika kita punya aviari itu secara tidak langsung kita itu mendatangkan musuh, teman-teman ya. Jadi musuh di kandang burung aviari itu ada predator. Jadi ada kucing, ada tikus, ada ular gitu ya. Nah, itu yang harus diantisipasi sama kita, karena dari 3 predator ini yang gampang diantisipasi itu hanya kucing ya. Karena kalau kucing itu bukan sama tuannya, dia itu pasti nggak jinak ya, nggak mau. Nah kalau tikus sama ular udah pasti, teman-teman, dia itu hewan yang cerdas, bisa masuk dari mana saja. Terima kasih yang udah kasih mawar. Absennya hari ini kita nggak ini ya. Jadi kalau misalkan kayak ular, kayak tikus, walaupun teman-teman bikin aviarinya itu dianggap sama teman-teman itu udah ini ya, udah aman gitu, tapi belum tentu ya, belum tentu aman. Karena kalau predator yang namanya tikus sama ular itu dia itu biasanya bisa datang dari atas, dari bawah. Nah itu yang harus diantisipasi sama teman-teman ya. Kalau mau membuat aviari, tentunya secara tidak langsung kita mendatangkan musuh. Musuhnya ya predator, teman-teman. Mungkin kalau hanya kayak kucing masih bisa diantisipasi ya, karena kucing itu biasanya dia itu nurutnya hanya sama tuannya atau pemiliknya. Nah, jadi buat teman-teman yang belum follow hostnya, silahkan di follow hostnya. Yang belum tap-tap layar boleh dibantu ya, di tap-tap layar, biar kita belajar bareng-bareng di sini tentang kandang burung aviari dan burung apa saja yang bisa masuk di aviari dan burung apa yang tidak boleh masuk gitu ya. Nanti teman-teman bisa tahu di sini gitu ya. Karena setiap kita live itu pasti kita memberikan edukasi pada teman-teman, memberikan informasi ya. Jadi kalau teman-teman lihat video ini, lihat live ini itu nggak sia-sia gitu ya. Jadi teman-teman itu bisa belajar di sini. Karena ada beberapa burung yang memang tidak boleh dimasukkan di aviari, dan ada beberapa burung yang susah dimasukkan di aviari. Nah, jadi nanti teman-teman paham, teman-teman tahu burung apa saja yang boleh dan burung apa yang tidak boleh, seperti itu. Makanya kalau teman-teman mau bikin kandang burung aviari ya, sebaiknya teman-teman itu belajar di sini, belajar tentang kandang burung aviari dan belajar bagaimana kita membuat aviari yang aman dan juga nyaman. Kalau sudah tahu seperti ini ya mungkin teman-teman nanti ke depan harapannya sih tetap ya, kalau para penghobi mau bikin aviari ya nggak jadi masalah ya teman-teman. Tapi sebaiknya kalau mau bikin aviari ya dengan skala kecil aja, jangan terlalu besar teman-teman. Karena semakin besar kandang burung aviari tentunya ya akan semakin besar juga untuk pembiayaannya, untuk pembuatan aviarinya gitu ya.
Jadi dengan ukuran segini aja nih, kita punya ukuran 2,5 kali 3 teman-teman nih. Nah, ini ukuran 2,5 kali 3. Ini sebenarnya udah cukup teman-teman. Udah cukup banget buat aviari. Apalagi di depan rumah, di samping rumah, di halaman rumah gitu ya. Untuk ukuran 2,5 kali 3 itu udah cukup sebenarnya. Karena manfaat dari kandang burung aviari itu nggak dilihat dari besar atau kecilnya ya, tidak dilihat dari besar kandang burung aviarinya atau tidak gitu ya, karena kita punya sama-sama, kita sama-sama punya manfaat, mau yang besar mau yang kecil manfaatnya sama teman-teman. Kita melindungi burung-burung yang ada di alam gitu ya, karena kalau bicara burung kan banyak banget sekarang burung-burung yang sudah punah ya, hampir nggak ada di alam liar. Nah, ini kita coba masukkan atau kita bikinkan kandang skala besar untuk merawat mereka. Nah, itu manfaatnya itu teman-teman. Jadi besar atau kecil kandang burung aviari itu manfaatnya sama, cara menikmatinya juga sama. Kita juga karena hobi gitu ya, karena hobi jadi kita bikin kandang burung aviari seperti itu. Karena bicara aviari itu ya tidak ada kandang burung aviari yang menghasilkan. Yang ada itu kandang burung aviari itu justru yang ada itu pengeluaran ya teman-teman. Jadi tidak ada penghasilan, yang ada pengeluaran. Makanya kalau teman-teman mau bikin aviari sebaiknya belajar dulu di sini tentang kandang burung aviarinya, terus burung apa saja yang bisa masuk dan burung apa yang tidak boleh masuk, sampai dengan pohon-pohonnya teman-teman. Jadi pohon apa yang cocok di kandang aviari dan pohon apa yang tidak boleh ditanam di aviari. Jadi nanti teman-teman paham dan teman-teman itu tahu semua. Karena kita biasanya kalau live seperti ini tuh kita memang kupas tuntas ya. Kita kupas tuntas tentang aviari dari pembuatan sampai dengan pengisian untuk burung-burungnya gitu ya. Jadi nanti teman-teman itu paham. Makanya buat teman-teman yang belum follow silahkan di follow, yang belum tap-tap layar silahkan dibantu di tap-tap layar biar teman-teman itu paham tentang kandang burung aviari. Karena kalau buat aviari itu kita memang harus tahu teman-teman. Kita harus tahu dan kita harus belajar bagaimana membuat aviari yang aman dan juga nyaman gitu. Nanti kalau teman-teman nggak belajar ya percuma dong. Kalau mau bikin aviari nanti teman-teman asal masukin burung-burung ya. Nah, kalau asal masukin burung-burungnya nanti yang ada justru burung-burungnya nanti akan mati gitu ya. Karena ketidaktahuan teman-teman memasukkan burung-burung yang justru burung yang predator, terus burung yang nakal di aviari gitu ya. Nah, jangan sampai seperti itu. Makanya kita belajar bareng-bareng di sini tentang kandang burung aviari. Buat teman-teman yang belum follow silahkan di follow, yang belum tap-tap layar boleh silahkan di tap-tap layar biar teman-teman itu bisa selalu dapat informasi tentang kandang burung aviari. Nah, ini di sini ada berbagai macam burung, termasuk kayak di depan sana ada cucak hijau, ada jalak Bali. Nah,
Kalau bicara jalak Bali ini, teman-teman kalau mau pelihara jalak Bali itu harus punya sertifikat ya teman-teman. Jadi jalak Bali ini jalak yang tidak ada di tempat lain, endemik asli dari Pulau Dewata ya. Jadi di tempat lain itu nggak ada burung seperti ini kecuali di Bali gitu ya. Namanya jalak Bali. Nah, jalak Bali ini kalau memang teman-teman mau pelihara itu harus ada sertifikat resmi ya dari pemerintah BKSDA. Kalau nggak ada sertifikatnya nggak boleh teman-teman. Kalau untuk burung-burung lain masih bebas ya teman-teman. Kalau untuk masih burung-burung lain masih bebas dan teman-teman bisa pelihara burung-burung lain. Nah, kita kembali lagi ke kandang burung aviari ya teman-teman. Jadi kalau nanti teman-teman mau membuat aviari, silahkan boleh tanya-tanya di kolom komentar. Dan kalau teman-teman yang sudah punya aviari, boleh silahkan kita sharing-sharing di sini ya, biar kita bisa tambah pengalaman. Nah, jadi enaknya burung jalak Bali seperti itu. Dia kalau bunyi itu sambil joget-joget seperti itu. Jadi bisa dilihat teman-teman tuh. Nah, tuh ya, kalau lagi ini jalak Bali itu senang banget. Atapnya tuh pakai bahan apa bos? Kalau untuk bagian atap kita menggunakan jaring karamba teman-teman. Kenapa kita menggunakan jaring karamba? Alasannya apa? Itu karena yang pertama, jaring karamba ini mudah untuk dipasang dan nggak ribet, harganya murah, sangat efisien kalau kita bilang seperti itu. Karena untuk ukuran kandang burung aviari kita ini ada di 8 kali 20. Jadi lebarnya 8 meter, panjangnya 20 meter. Nah, itu kalau kita nggak menggunakan jaring karamba, itu habisnya banyak banget teman-teman. Kita udah hitung total kalau kita menggunakan ram kawat yang galvanis, ram kawat yang anti karat itu kurang lebih untuk bagian atap kurang lebih itu 35 juta. Kalau yang mau pakai ram kawat yang anti karat itu. Tapi yang namanya ram kawat itu kan dia itu terbuat dari logam ya. Kalau terbuat dari logam, apapun jenisnya itu, dia pasti berkarat teman-teman. Jadi nggak mungkin, walaupun judulnya itu anti karat, tapi nggak mungkin nggak berkarat. Pasti berkarat teman-teman, karena itu bahannya dari logam. Aman dari tikus. Nah, itu kendalanya itu kalau pakai jaring karamba. Makanya kalau teman-teman nanti membuat aviari dengan posisi aviarinya itu menempel di rumah tinggal atau dekat rumah, itu tetap wajib didouble pakai ini teman-teman, pakai ram kawat. Nah, kalau udah pakai jaring karamba, di double pakai ram kawat itu tetap jatuhnya kita murah teman-teman. Jadi nggak mahal. Nah, kalau untuk yang ram kawat yang galvanis yang anti karat itu, satu roll itu harganya 1,7. Satu roll itu harganya 1,7 ya. Nah, kalau jaring karamba ini 100 meter nggak sampai 200.000. Dan ini kita menggunakan menggunakan jaring karamba ini cukup dengan satu gulung ya, satu roll 100 meter nggak sampai 200.000. Sedangkan kalau kita buat pakai ram kawat yang galvanis itu bisa sampai 35 juta habisnya. Nah,
Makanya kita menggunakan jaring karamba. Sebaiknya pakai apa mas, jaring atau ram kawat? Kalau menurut saya, kalau teman-teman memang sudah menyediakan uang untuk bikin aviari, ya sebaiknya sih mungkin pakai yang ini ya, ram kawat yang mungkin pesanan gitu ya, yang kuat. Nah kalau hanya untuk teman-teman dengan skala kecil ya pakai jaring karamba aja menurut saya udah cukup. Kalau jaring karamba udah cukup sih teman-teman. Kalau teman-teman nempel di rumah ya, tempat tinggal, bagian pinggirnya aja yang dikasih ram kawat gitu ya. Karena untuk kekuatan kita bilang jaring karamba ini tingkat kerapuhannya itu bisa sampai 5 atau 7 tahun itu baru rapuh gitu ya. Karena kita udah membuktikan teman-teman. Kita udah studi banding di karamba gitu ya. Di tempat karamba atau di kampung-kampung orang-orang yang menggunakan jaring karamba ini hanya untuk pagar ayam, untuk keramba, dan itu ternyata sampai 5 sampai 7 tahun tingkat kerapuhannya. Makanya kita langsung menggunakan jaring karamba ini. Dan ini juga kita menggunakan jaring karamba yang murah teman-teman, nggak sampai 200.000 satu roll. Kalau burungnya lovebird baiknya gimana Kang? Kalau burung lovebird udah pasti harus pakai ram kawat ya, karena paruh bengkok itu giginya kuat. Paruh bengkok itu burung yang diciptakan untuk memakan biji-bijian. Jadi kalau untuk kayak memecahkan biji-biji kopi itu kan keras. Nah itu harus sebaiknya kalau untuk paruh bengkok teman-teman gunakan ram kawat aja. Kalau untuk jaring karamba dia nanti habis digigit. Ini pisang buah. Jadi ini pohon pisang yang nggak tinggi nih teman-teman. Nah selain teman-teman untuk pembuatan aviarinya, teman-teman juga harus diperhatikan untuk tanamannya ya teman-teman. Jadi tanaman yang lebih bermanfaat untuk burung-burung yang ada di aviari kita nantinya gitu ya. Jangan sampai teman-teman itu menanam pohon yang nggak bermanfaat untuk burung-burung yang ada di aviari. Jadi memang untuk tanaman juga harus yang lebih manfaat lagi untuk burung-burung kita atau juga untuk kita gitu ya. Yang jaring karamba itu merek apa mas? Coba teman-teman dicek di softcast kita ya. Kita ada buka di profil kita, nanti di situ ada ada softcast. Teman-teman buka aja softcast kita. Nanti di situ tahu teman-teman. Di situ kita ada jaring karamba, ada ram kawat, ada semua macam-macam kebutuhan aviari. Mantap aviarinya ya, terima kasih buat teman-teman. Jadi seperti itu ya, buat teman-teman yang belum follow hostnya silahkan dibantu di follow hostnya. Yang belum tap-tap layar boleh silahkan di tap-tap layar, biar kita sama-sama belajar tentang kandang burung aviari. Jadi kalau nanti teman-teman itu mau buat kandang burung aviari, silahkan belajar di sini. Dan jangan lupa buat teman-teman yang belum follow silahkan di follow, biar nanti teman-teman selalu dapat informasi tentang kandang burung aviari. Robin M, oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah follow hostnya, yang udah tap-tap layar. Nah kita kembali lagi ke kandang burung aviari. Jadi kalau kita boleh
sarankan buat teman-teman semuanya, kalau mau bikin kandang burung aviari dengan skala kecil, teman-teman dengan mau buat aviari hanya untuk konsumsi pribadi, sebaiknya jangan bikin aviarinya terlalu besar. Cukup ukuran 2x3 itu udah cukup ya, atau 5x5 atau 4x5 itu udah cukup. Karena nanti kalau teman-teman semakin besar kandang burung aviari, itu akan semakin banyak uang yang kita keluarkan. Nah, itu hanya untuk kandang aviarinya. Belum nanti teman-teman untuk beli bahan-bahannya, untuk pohon-pohonnya, untuk burungnya. Nah, itu harus dipikirkan. Karena tidak ada yang namanya aviari itu menghasilkan, ya. Jadi tidak ada aviari yang menghasilkan, dan tidak ada sejarahnya orang sukses dari kandang burung aviari. Jadi itu ya. Salam sukses aviarinya. Siap, terima kasih Bang. Doa yang sama buat teman-teman semua, moga-moga teman-teman juga panjang umur, sehat selalu. Nah, seperti itu ya teman-teman, himbauan kita kalau kita live itu selalu bilang seperti itu. Kalau hanya sekedar untuk menyalurkan hobi, itu nggak usah lah yang terlalu besar gitu ya. Cukup dengan ukuran 2x3 atau 3x5 itu sebenarnya udah cukup ya teman-teman. Karena aviari semakin besar, itu tentunya semakin besar juga biayanya, apalagi untuk kasih makan setiap harinya gitu ya. Jadi teman-teman yang misalkan dengan aviari yang ukuran besar hanya untuk konsumsi pribadi gitu ya, kalau hanya untuk konsumsi pribadi nggak usah terlalu besar teman-teman. Nanti teman-teman itu justru malah kewalahan untuk kasih makannya setiap hari, karena burung itu harus makan setiap hari. Nah, ini yang terjadi di aviari kita ini ya. Jadi apa yang kita sampaikan, apa yang kita bicarakan sama teman-teman itu semuanya real terjadi di aviari ini. Jadi sebelum kayaknya kalau nggak salah 2 bulan yang lalu, aviari ini ada ratusan burung di aviari ini. Dan 2 bulan kemarin itu kita kurangin untuk burungnya, karena justru semakin banyak jenisnya semakin nggak bagus ya untuk aviari. Kalau bicara aviari itu semakin banyak jenisnya itu tidak semakin bagus, tapi kalau semakin banyak jumlahnya itu semakin bagus ya, karena jumlah sama jenis beda ya bos, nggak masalah dicampur jenis burungnya. Nah, makanya di sini teman-teman harus belajar gitu ya, belajar bagaimana membuat kandang aviari yang aman dan nyaman, bagaimana kita membuat aviari dan memasukkan burung-burung yang kita mau masukkan di aviari. Karena ada beberapa burung yang tidak boleh masuk di aviari, dan ada beberapa jenis burung yang memang susah ya teman-teman. Kalau kita bicara, ada beberapa burung yang susah dimasukkan di aviari. Nah, makanya di sini kita live, kita selalu edukasikan sama teman-teman. Jadi ada beberapa burung yang tidak boleh masuk ya teman-teman. Ada beberapa burung juga yang susah. Rumah halaman dibikin alam sangat nyaman bosku. Iya bener, kalau kita punya halaman yang luas, kita bikin seperti alam liar gitu ya. Apalagi seperti ini, kita bisa dekat dengan burung-burung, kita punya burung-burung gitu ya. Gimana kalau satu jenis burung saja, misalnya jalak saja atau kacer saja, lebih bagus teman-teman.
Apalagi kalau hanya satu jenis ya teman-teman, paling tidak jalak bali lah. Kalau hanya satu jenis paling tidak ya burung yang mahal sekalian gitu ya, biar nanti kalau produksi kita tetap punya hasil gitu ya. Kayak misalkan di sini ini jalak bali teman-teman, ini jalak bali, ini ada cucak hijau, ini ada burung murai batu ya, di sana ada cucak biru nih teman-teman. Terus di bawah ini ada puyuh hutan. Nah, buat teman-teman nanti kalau buat aviari, untuk isinya harus komplit ya teman-teman. Jadi komplit itu bukan berarti banyak burungnya ya teman-teman ya. Komplit itu ada burung bawah, ada burung tengah, dan juga ada burung atas. Nah, itu baru namanya aviari yang isinya komplit. Jadi harus diingat nih teman-teman, ada burung bawah, ada burung tengah, dan juga ada burung atas. Karena dari 3 jenis burung ini, dia itu manfaatnya sendiri-sendiri ya. Aviari serasa di alam bebas. Iya betul. Kalau ini memang kita aviarinya itu konsepnya hanya alam ya. Kita nggak bikin kayak hutan tropis atau ini dan lain sebagainya, nggak. Kita asal kita yang penting halaman kita itu tertutup dan kita lepas burung-burungnya. Nah itu ya. Jadi untuk pohon-pohonnya juga acak-acakan, nggak kita atur harus pohonnya harus di sini dan lain sebagainya. Nah, kita kembali ke aviari. Jadi teman-teman, kita tadi membahas tentang burung bawah, burung tengah, dan juga burung atas. Seperti itu ya. Jadi manfaat burung bawah itu kalau di aviari, dia itu membersihkan sisa-sisa makanan yang ada di bagian bawah. Contohnya ini, kita ada burung bawah, coba. Nah ini namanya puyuh hutan atau puyuh gonggong. Nah dia itu selalu karena burung bawah, dia itu selalu mau cari makan, mau tidur, mau apapun dia pasti di bawah. Nah ini coba kita zoom. Dia selalu korek-korek bagian tanah seperti ini teman-teman. Nah itu untuk burung bawah ya. Jadi kalau untuk burung bawah, manfaatnya untuk membersihkan sisa-sisa makanan yang ada di bagian bawah. Nah kalau untuk burung tengah sendiri itu bisa dikatakan burung semak-semak gitu ya. Burung semak-semak itu burung tengah. Nah manfaatnya kalau untuk burung tengah itu, dia itu membersihkan serangga-serangga yang ada di pohon gitu ya teman-teman. Jadi kayak ada ulat gitu kan. Nah itu bagian dari burung tengah. Om boleh lihat ke atas pakai kawat kotak-kotak apa tidak? Ini kita menggunakan jaring karamba. Nah ini kita cuma menggunakan jaring karamba ya teman-teman, bukan ram kawat. Jadi hanya pakai jaring karamba. Nah itu kita kasih makan. Kita kasih makan dulu teman-teman, nanti kita kembali lagi. Nah ini kita habis ambil jangkrik dulu ya teman-teman ya, biar nanti
Nah, ini untuk bagian atas seperti ini teman-teman. Jadi bagian atas kita menggunakan jaring karamba. Nah, jadi kalau dikasih makan seperti ini teman-teman. Burung-burung di aviari itu kalau dikasih makan itu seperti ini. Jadi enaknya kalau punya aviari ya seperti ini teman-teman, kita dekat dengan semua burung gitu ya. Jadi asik sore-sore kita masuk di aviari sambil kita kasih makan burung, sambil bermain, sambil ngopi gitu ya. Oh, jaring karamba ya. Soalnya rencana saya mau buat kandang breeding yang kayak itu. Nah, ini yang harus diperhatikan buat teman-teman ya. Jadi aviari itu beda dengan yang namanya kandang breeding atau kandang ternak gitu ya. Karena ketika burung masuk di aviari dengan berbagai jenis burung, tentunya untuk produksinya dia itu akan musiman ya. Jadi kita kasih contoh cucak hijau ini. Cucak hijau kalau di alam itu produksinya itu antara Juni sampai dengan Juli. Nah, itu untuk cucak hijau ya teman-teman ya. Nah, itu bahkan semua burung itu kalau udah masuk aviari dia produksinya nanti akan musiman. Jadi nggak seperti burung-burung yang ada di kandang ternak. Kalau di kandang ternak kemungkinan teman-teman kan bisa ini ya. Kalau di ternak itu satu kandang itu biasanya satu jenis. Nah, kalau di aviari ini kan banyak jenisnya. Nah, itu yang harus diperhatikan ya, karena beda jauh aviari sama kandang ternak. Makanya kalau punya aviari itu teman-teman jangan berharap lebih. Jangan berharap lebih, apalagi untuk penghasilan, untuk usaha, itu nggak bisa ya. Aviari itu cenderung seperti ini, hanya buat hobi ya, hanya buat hobi, hanya buat seneng-seneng. Kita bisa deket dengan aviari, dengan burung-burungnya gitu ya. Kalau kena hujan panas lambat laun, apakah bisa awet jaringnya? Nah, jaring karamba ini teman-teman pasti udah tahu ya, namanya, dari namanya aja teman-teman udah udah tahu jaring karamba. Dan jaring karamba ini yang pasti digunakan untuk karamba gitu ya. Jadi ada yang buat karamba ikan asin, ada yang buat karamba ikan tawar, air tawar ya. Jadi tahan berbagai cuaca juga. Nah, padahal dia direndam itu lama gitu ya, tapi tetap dia masih awet. Untuk tingkat kerapuhan jaring karamba ini bisa sampai 5 atau 7 tahun. Kalau untuk harganya itu satu rollnya nggak sampai 200.000. Teman-teman tinggal buka di profil kita, di situ ada softcash gitu ya. Cek di softcash saja, nggak usah beli, nggak beli di aplikasi kita, nggak masalah. Yang terpenting teman-teman itu cari tahu harganya, cari tahu barangnya gitu ya. Kandang aviari bisakah berkembang biak dengan sendirinya, Bang? Pasti bisa. Karena kalau teman-teman isinya setiap jenis burung itu antara jantan dan betina. Tapi kalau teman-teman isi burungnya cuma jantan aja, cuma betina aja, ya tentunya nggak bisa. Ini jalak Bali ini udah produksi teman-teman. Ini jalak Bali udah produksi dan anaknya udah kita jual. Nah, ini cucak hijau ini tadinya kita hanya satu pasang, sekarang udah ada sekitar 5 ekor. Tapi nggak bisa diharapkan gitu ya. Jadi kalau ada yang berproduksi itu
eh, bonus gitu aja ya, bonus, nggak bisa untuk usaha atau ternak dan lain sebagainya, itu nggak bisa teman-teman. Jadi diikuti aja, karena kalau teman-teman bilang kandang ternak itu mau buat usaha, nggak sebanding dengan pengeluarannya teman-teman ya, nggak sebanding ketika kita kasih makan setiap harinya gitu ya. Nah makanya buat teman-teman yang belum follow hostnya, silahkan di follow hostnya dulu. Yang belum tap-tap layar, silahkan boleh dibantu di tap-tap layar, biar kita bareng-bareng belajar tentang kandang burung aviari. Om, kalau konin baru mutasi terus lagi numbuh bulu baru, apakah aman dikasih doping? Janganlah, sebaiknya jangan terlalu banyak doping, nanti burungnya itu bermasalah ketika nanti teman-teman itu tidak lagi menggunakan untuk gantangan. Jadi jangan terlalu untuk doping itu ya, kita aja lah ya. Kita kalau didoping sama obat-obatan pas lagi mungkin minum obat itu kita sehat gitu ya, tapi pas kita nggak makan obat udah. Nanya bang, jenis burung apa sudah berkembang biak? Jalak Bali udah, cucak hijau udah, murai batu sudah, ya. Dan di sana ada sarang burung manyar di sana teman-teman. Di sana ada burung manyar, sarang burung manyar. Nah itu, kalau burung-burung yang receh-receh udah banyak banget teman-teman. Kayak macam ada kutilang, ada terucukan, tapi kita udah lepas ke alam lagi. Kita udah lepas ke alam. Iya, nanti kita spill. Kita juga ada ayam hutan. Nah mohon maaf buat teman-teman, tadi ada tamu, jadi kita temuin tamu dulu. Ini sampai mana ada pertanyaannya? Itu burungnya bikin sarang sendiri ya? Iya, kalau untuk burung ada yang bikin sarang sendiri, ada yang kita bikinkan. Kayak burung manyar dia kan
karakternya nggak mau ya, kalau dibikinin itu nggak mau. Kalau burung manyar itu harus bikin sendiri. Sepil sarang hijaunya bang, kalau sekarang cucak hijau itu nggak lagi bersarang, jadi udah lewat masa produksinya, udah lewat. Kalau kalau untuk ini rangka di atas itu pakai galvalum om, bukan, kita untuk rangka bagian atasnya kita menggunakan baja ringan yang irit-irit aja lah kalau kita mau bikin. Cuma kalau teman-teman mau bikin dengan skala besar ya sebaiknya dipikirkan lagi ya, karena untuk bicara aviari itu memang ya semakin besar aviari itu akan semakin besar juga biayanya. Nah ini cucak hijau. Jadi kalau teman-teman enaknya seperti ini, kalau kita punya aviari ya kita bisa dekat dengan burung-burung yang ada di sini. Tuh. Jadi semua burung-burungnya di sini tuh jinak teman-teman. Kalau jalak Bali sarangnya kayak apa? Kalau jalak Bali kita bikinkan sama yang kayak kotak gitu ya, pakai kotak. Jadi kita bikinkan pakai kotak. Kalau burung-burung lainnya itu biasa kayak kotak gitu ya. Tapi kalau untuk kayak macam burung manyar itu dia nggak mau, dia harus bikin sendiri. Cucak hijau juga nggak mau, dia harus bikin sendiri. Nah buat teman-teman yang belum follow hostnya silahkan di follow hostnya dulu ya. Yang belum tap-tap layar boleh silahkan dibantu di tap-tap layar biar kita belajar bareng-bareng tentang kandang burung aviari. Nah jadi biar nanti teman-teman itu paham, teman-teman itu tahu tentang kandang burung aviari ya, biar teman-teman juga nanti bisa selalu dapat informasi tentang kandang burung aviari. Kalau nanti teman-teman mau buat aviari silahkan teman-teman sharing-sharing di sini ya. Teman-teman sharing-sharing di sini, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan biar teman-teman itu nanti nggak gagal paham ya, karena masih banyak teman-teman yang gagal paham dengan aviari gitu ya. Jadi dianggap kalau punya aviari itu kita punya pemasukan, kita punya penghasilan gitu ya. Dan masih banyak salah persepsi kalau kita punya kandang aviari nanti burungnya banyak yang mau berkembang biak dengan cepat gitu ya. Jadi nggak seperti itu teman-teman. Justru burung di aviari itu ibarat burung di alam liar ya. Jadi ibarat burung itu di alamnya. Jadi mereka berkembang biaknya itu musiman. Kalau cucak hijau itu bulan kemarin antara Januari, Mei, Juni, Juli. Kalau di alam gitu ya. Kalau di alam cucak hijau itu seperti itu. Dan kita juga ada ayam hutan di ujung sana teman-teman. Kita punya ayam hutan. Nah kalau yang di bawah itu puyuh hutan ya teman-teman ya. Jadi puyuh hutan atau puyuh gonggong
Itu manfaatnya nanti ya buat membersihkan sisa-sisa makanan yang ada di bagian bawah. Nah, ini burungnya teman-teman. Ini burung puyuh hutan. Dan buat teman-teman yang belum follow hostnya, boleh silahkan di follow hostnya. Yang belum tap-tap layar, boleh silahkan di tap-tap layar, biar teman-teman nanti bisa belajar tentang kandang burung aviari ya. Jadi teman-teman itu setidaknya tahu ya tentang kandang burung aviari. Belajar itu nggak harus pinter teman-teman. Yang terpenting kita tahu burung apa saja yang boleh masuk dan burung apa yang tidak boleh masuk. Jadi seperti itu teman-teman. Biar teman-teman itu paham ya. Nanti kalau teman-teman mau bikin aviari, jadi setidaknya udah punya gambaran burung apa yang cocok untuk aviari dan burung apa yang tidak boleh masuk di aviari. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jangan sampai teman-teman itu tidak tahu burung apa yang bisa masuk di aviari dan burung apa yang tidak boleh masuk. Nah, itu nanti teman-teman jadi repot kalau nanti teman-teman itu nggak tahu ya. Yang terpenting itu tahu dulu ya. Yang terpenting itu tahu dulu. Kasih cendet apa kacer nggak boleh. Jadi makanya ini kita teman-teman kasih tahu ya. Jangan sampai teman-teman itu nanti karena tidak tahunya teman-teman, jadi teman-teman masukin burung-burung di aviari hanya asal gitu ya. Kayak ini yang komentar kasih cendet atau kacer biar pada dibantai. Nah, itu salah satu contoh ya, salah satu contoh atau pemberitahuan buat teman-teman. Berarti antara cendet sama kacer itu memang susah disatuin. Nah, ini terima kasih penjelasannya buat Om HRD. Nah, jadi buat teman-teman juga harus bisa memperhatikan seperti itu. Di sini sih kita ada kacer ya teman-teman, ada kacer, cuma kita taruh di ujung sana. Kita taruh di kandang. Jadi kita taruh di kandang ternak. Jadi kita nggak campur. Nah, buat teman-teman kalau mau tahu tentang kandang burung aviari, silahkan boleh di follow hostnya dan dibantu di tap-tap layar biar teman-teman itu nanti paham tentang kandang burung aviari gitu ya. Keren Pak, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah selalu hadir di live-nya kandang burung aviari. Mudah-mudahan teman-teman sehat selalu, murah rezeki, panjang umur gitu ya. Kembali lagi ke kandang burung aviari. Jadi nanti kalau teman-teman mau membuat aviari, harap diperhatikan. Untuk isi kandang burung aviari itu harus komplit ya teman-teman ya. Jadi harap diperhatikan, harus komplit. Komplit itu bukan berarti banyak ya. Komplit itu ada burung bawah, ada burung tengah, dan juga ada burung atas. Nah, dari jenis burung bawah, burung tengah, dan burung atas itu manfaatnya sendiri-sendiri ya teman-teman. Kayak macam di bagian bawah sana ada burung namanya puyuh hutan atau puyuh gonggong. Nah, ini adalah burung bawah. Burung bawah ini manfaatnya untuk membersihkan sisa makanan yang ada di bagian bawah ya. Membersihkan makanan yang ada di tanah di kandang burung aviari. Nah, ini bagian pembersihnya ini.
puyuh hutan namanya, atau puyuh gonggong. Makanya wajib ada kalau teman-teman mau bikin kandang aviari itu, isinya harus komplit. Ada burung bawah, ada burung tengah, ada burung atas. Manfaat dari burung tengah, burung bawah sendiri untuk membersihkan sisa-sisa makanan atau makanan yang berserakan di bagian bawah. Untuk burung tengah sendiri manfaatnya untuk membersihkan serangga-serangga yang ada di pohon, kayak ulat, serangga apapun itu bagian burung tengah. Nah, burung tengah atau bisa dikatakan burung semak-semak. Nah, ini teman-teman bisa lihat tuh. Itu burung puyuh, dia makannya selalu kayak kotoran burung lain, dia juga mau makan gitu ya. Nah, burung bawah itu membersihkan setiap makanan yang berserakan di bagian bawah. Makanya penting banget untuk burung bawah, burung tengah, dan burung atas. Untuk burung tengah itu tadi ya, untuk membersihkan serangga-serangga yang ada di pohon, kayak ulat dan lain sebagainya, kayak semut gitu ya. Nah, untuk burung atas sendiri, burung atas itu cenderung pemakan buah dan juga serangga. Manfaatnya sangat luar biasa ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang belum follow hostnya, silahkan di follow hostnya. Yang belum tap-tap layar, boleh silahkan dibantu di tap-tap layar biar kita belajar bareng-bareng tentang kandang burung aviari. Kita bahas untuk jalak Bali ya teman-teman ya. Ini burung jalak Bali, burung yang sudah dilindungi oleh undang-undang. Jadi siapapun yang mau menangkarkan, siapapun yang mau memelihara burung jalak Bali ini wajib punya sertifikat, atau burungnya wajib ada sertifikatnya. Sertifikat resmi dari BKSDA. Jadi teman-teman kalau nggak mau bermasalah untuk pelihara burung jalak Bali ini harus ada sertifikatnya. Karena burung ini udah dilindungi sama undang-undang teman-teman. Jadi kalau nanti teman-teman mau pelihara, kalau mau beli, harap berhati-hati. Itu sertifikatnya asli atau tidak. Karena nantinya kalau nggak ada sertifikatnya, pasti akan disita oleh pemerintah. Nah, jadi jalak Bali itu seperti ini. Ini satu pasang burung jalak Bali. Nah, ini yang di sebelah sana itu jantan, yang ini betina. Jantan itu lebih panjang ininya ya teman-teman, lebih panjang jambul bagian bawah, bagian belakangnya tuh. Nah, ini lebih panjang, ini pendek. Nah, ini ada murai batu teman-teman. Tuh. Jadi kalau kita nggak punya aviari, kita nggak mungkin bisa sedekat ini dengan burung. Sepil atasnya boleh silahkan di sepil bagian atas. Untuk bagian atas kita menggunakan jaring karamba ya, jaring karamba yang kita satukan, kita jahit lagi membentuk kandang burung aviari. Nah, di sini kita lihat ada pembatas antara garis ini sama garis ini, ada dua pembatas. Nah, ini kalau jaring karamba ukuran lebarnya itu 1,2. Nah, kalau untuk ram kawat itu hanya 90. Jadi kalau teman-teman yang mau menggunakan jaring karamba seperti ini harus dijahit ulang ya. Dijahit ulang ke tukang jahit, disatukan
membentuk sesuai ukuran kandang aviarinya. Jadi seperti itu. Itu tadi ya untuk sepil bagian atas. Bagian atas kita menggunakan jaring karamba, teman-teman. Nah, itu kalau jalak Bali seperti itu. Kalau dia itu ngoceh itu seperti itu ya. Om, jaring karamba itu bisa awet berapa tahun? Jadi sebelum kita menggunakan jaring karamba ini, kita memang sudah studi banding ya, atau kita udah membuktikan sama pengguna jaring karamba, dan teman-teman pastinya udah tahu lah nama jaring karamba. Nah, itu diperuntukkan untuk apa? Diperuntukkan di air gitu ya. Nah, di air saja mereka tahan, baik air yang asin maupun air tawar, mereka itu bertahan jauh lebih lama ya, sampai 5 atau 7 tahun jaring karamba ini baru rapuh. Nah, jadi untuk tingkat kerapuhan kandang burung aviari jaring karamba ini, dia itu sampai 5 atau 7 tahun. Jadi di samping awet, jaring karamba ini juga praktis, teman-teman. Cara pemasangannya ya, awet, murah, intinya seperti itu. Kalau untuk murahnya iya, kalau untuk awetnya iya. Cuma ada minusnya, teman-teman. Kalau mau menggunakan jaring karamba, minusnya itu jaring karamba ini pasti kalau digigit tikus, tikusnya itu kuat gigit ya, bikin lobang itu kuat. Nah, kalau ram kawat itu kan mungkin tikus nggak kuat gitu ya. Nah, jadi minusnya di situ. Tapi kalau bicara awet, rapuh itu sampai 5 sampai 7 tahun. Nah, cuma kalau teman-teman mau bikin aviari menggunakan jaring karamba ini, sebaiknya untuk bagian yang menempel dengan halaman dengan rumah itu sebaiknya didouble lagi pakai ram kawat, tetap ya, tetap menggunakan ram kawat. Itu buat teman-teman yang mau bikin aviari tapi nempel ya, nempel di rumah tempat tinggal. Karena tikus ini sebenarnya tikus itu kalau ditelusuri itu dia nggak makan burung ya teman-teman, tapi dia makan makanan burung. Kalau ada tikus yang makan burung itu memang dia itu burung itu memang ada di jalan tikus. Nah, itu teman-teman. Seperti itu ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang belum follow hostnya, silahkan dibantu di follow hostnya. Yang belum tap-tap layar, boleh silahkan dibantu di tap-tap layar, biar teman-teman itu bisa selalu dapat informasi tentang kandang burung aviari. Dan buat teman-teman yang mau tanya-tanya, boleh silahkan di kolom komentar. Yang mau sharing-sharing, boleh silahkan di kolom komentar. Yang terpenting teman-teman itu paham dan tahu tentang kandang burung aviari. Jadi karena ketika kita punya kandang burung aviari itu, atau mau membuat kandang burung aviari, setidaknya kita tahu tentang aviari. Jadi membuat aviari itu bukan hanya kita punya uang, bukan hanya kita punya lahan, tapi bagaimana membuat kandang burung aviari yang aman dan juga nyaman. Sepil atasnya, nah jadi untuk bagian atas seperti itu. Jalan tikus maksudnya gimana Om? Iya, jadi tikus itu keluar masuk di aviari itu dia hanya punya satu jalur ya. Jadi dia nggak mungkin bikin jalur lain. Nah, dia hanya satu jalur.
Nah, ketika burung itu eh, ada di jalan tikus, misalkan tikus ini lewatnya sini gitu ya, tikus ini lewat sini, nah burung ini nginepnya di sini. Nah, itu biasanya baru dimakan sama itu, karena dia merasa ada makanan gitu di jalannya gitu ya. Kalau yang di pohon-pohon nginepnya nggak bakalan dimakan tikus gitu. Kalau yang nginepnya di pohon-pohon, sepil atasnya itu ya tadi udah, yang sepil atas kita menggunakan jaring karamba, dan untuk bagian kerangkanya kita menggunakan baja ringan. Nah, Om, kenari sama murai aman aja kah digabung? Aman. Kalau untuk kenari itu kan termasuk sebenarnya sejenis burung paruh bengkok gitu ya, karena pemakan biji-bijian, aman, nggak masalah. Yang penting jangan murek sama kacer, jangan murek sama teledekan. Kalau untuk makanan kita arahkan di sini untuk semua burung yang ada di dalam aviari ini, kita arahkan untuk makan satu jenis fur. Kita ada fur babi, ada fur ayam. Jadi dari dua ini. Kalau nggak fur ayam, kita pakainya fur babi. Fur babi yang dosisnya paling rendah. Dan untuk fur ayam itu yang 5-11. Jadi semua burung yang masuk ke aviari ini kita arahkan dan kita paksa untuk makan fur satu jenis. Jadi kita nggak beli furnya, nggak beli macam-macam, cuma satu. Eh, Kalau nggak yang 5-11 itu fur babi. Nggak ngaruh ya teman-teman, nggak ngaruh di eh, berkembang biaknya, itu nggak ngaruh. Habis berapa pieces bang? Wah, ini banyak banget teman-teman. Kenari bukannya takut nyamuk ya bos? Sebenarnya takut enggak, tapi karena kebetulan eh, burung kenari ini burung yang ketika tidur itu udah nggak ngurusin apapun ya. Kayak macam burung eh, cipo. Jadi dia kalau tidur itu mengembangkan bulunya, jadi eh, mereka itu nggak ngurusin kalau kakinya digigit nyamuk dan lain sebagainya. Tapi kalau burung lain dia itu pasti akan nggak seperti itu ya. Makanya burung kenari sering banget jadi santapan ini ya, apa, kakinya itu jadi santapan nyamuk. Maaf Om, mau tanya, kalau murai yang bagus digabung burung apa saja? Kalau untuk murai sama cucak ijo, sama cucak jenggot, murai batu sama jalak Bali. Karena yang terpenting jalak Bali ya teman-teman ya, jangan jalak yang lain. Kalau jalak yang lain dia itu nakal ketika mereka birahi atau mau berkembang biak. Apalagi jalak suren, jalak kebo. Kalau jalak kebo itu usil teman-teman, dia itu iseng. Nah, kalau jalak Bali itu enggak. Jalak Bali cenderung kalau nggak dinakalin dia nggak nakal. Burung jalak Bali. Kalau apiari gimana caranya agar aman kenarinya bos? Aman dari apa itu? Kalau di aviari kita percaya atau nggak percaya teman-teman, nggak ada yang namanya lalat, nggak ada yang namanya eh, nyamuk. Jadi kalau punya aviari teman-teman cari burung kipasan. Nah, burung kipasan ini burung pemakan nyamuk, pemakan serangga kecil yang berterbangan, baik lalat, nyamuk, terus yang kecil-kecil itu apa namanya. Nah, jadi usahakan ada burung itu ya, ada burung kipasan.
nanti aman. Di tempat aviari kita nggak ada teman-teman, percaya atau nggak percaya teman-teman, di sini nggak ada yang namanya lalat. Padahal kalau bilang tempatnya bau dan lalat pasti suka, udah pasti suka. Tapi di sini nggak ada yang namanya lalat, itu nggak ada. Lalat, nyamuk nggak ada. Di tempat saya banyak jalak kebo di alam liar atau di aviari teman-teman. Nah buat teman-teman yang belum follow hostnya, silahkan di follow hostnya. Yang belum tap-tap layar, dibantu di tap-tap layar biar kita bisa belajar bareng-bareng tentang kandang burung aviari, dan kita sharing-sharing di sini burung apa yang cocok dimasukkan di aviari dan burung apa yang tidak boleh masuk di aviari, dan juga sampai dengan pohon-pohonnya teman-teman ya. Jadi pohon apa yang bagus di kandang aviari. Jadi jangan teman-teman, jangan asal pilih pohon yang ditanam di aviari, itu jangan. Harus memilih pohon apa yang lebih bermanfaat untuk burung-burung yang ada di aviari gitu teman-teman. Contohnya burung kipasan apa teman-teman? Tahu nggak burung sikatan? Burung sikatan tahu nggak? Kalau dulu itu burung itu sukanya di pohon bambu, di sekitaran pohon bambu. Itu pasti burung kipasan atau burung sikatan itu ada di situ. Aviari 4x2, jalak campur kolibri, aman nggak? Aduh, burung kecil sama burung besar ya, nanti kasihan burung kecilnya. Kalau misalkan teman-teman 4x2, sebaiknya burungnya dikasih burung kecil aja ya, kayak macam perenjak, ciblek, kayak kolibri, terus kayak gelatik batu, kayak burung cipo gitu ya. Jadi kalau mau ada burung kecilnya kayak burung manyar gitu ya. Nah kalau teman-teman nanti di ukuran seperti itu ada burung besar sama burung kecil, nanti kasihan burung kecilnya ya. Sebaiknya kalau ukuran segitu memang harus teman-teman itu harus benar-benar bisa memilih burung apa gitu ya. Apalagi dengan jalaknya, jalak apa ini? Apalagi kalau jalak kebo. Kalau mungkin jalak Bali seperti ini nggak masalah, karena jalak Bali ini nggak nakal. Sudah berapa lama Bang bikin aviari? Kurang lebih 1 tahun lah, kurang lebih 1 tahun. Oh jalak itu jalak seling ya? Oh jalak yang iya tahu jalak bilbong tahu. Minta maaf Om, mau tanya lagi, pohon sirsak di dalam aviari bagus kah? Bagus banget, kita ada di sana. Nah ini kita tanam pohon sirsak, terus pohon mengkudu. Kalau nanti teman-teman di dalam aviari mau ada kenari, teman-teman justru harus tanam pohon mengkudu ya, karena pohon mengkudu ini manfaatnya banyak buat burung kenari itu. Kalau sirsak bagus. Kalau teman-teman di aviarinya ada burung pemakan buah, nah teman-teman cari atau tanam pohon yang berbuah gitu ya. Kayak ini pohon kemuning teman-teman. Pohon kemuning ini sangat bermanfaat untuk kandang burung aviari, karena dia kalau berbuah itu semua burung pemakan buah itu suka banget teman-teman. Gimana Bang kalau bilbong pendeta dicampur kayak sogon begitu? Sebaiknya cari pasangan yang tepat ya. Kalau menurut saya sih itu belum tepat ya. Jalak bilbong itu belum tepat berdampingan dengan kolibri gitu ya. Kalau menurut saya belum pas.
Jadi kalau kalau misalkan kayak kayak teman-teman burung-burung kecil gitu ya, sekalian aja burung-burung kecil gitu kayak perenjak, ciblek gitu. Dan dia itu makanannya sama gitu ya. Jadi kalau bilang eh, nanti teman-teman itu eh, kalau misalkan punya aviari, eh, burungnya itu makanannya berbeda-beda, nanti teman-teman yang pusing gitu ya. Kalau bisa punya aviari antara pemakan serangga, buah gitu aja, fur gitu ya, yang udah doyan fur gitu. Kalaupun nggak doyan fur nggak masalah, yang terpenting antara burung pemakan serangga sama burung pemakan buah. Karena dari dua jenis burung ini, dia pasti walaupun pemakan buah dia pasti doyan serangga ya, pemakan serangga pasti doyan buah. Itu lama kelamaan di sini murai batu kita itu udah doyan pisang teman-teman, doyan pisang, doyan pepaya. Ini murai batu itu teman-teman. Jadi kalau kita beli kayak ulet kandang, mereka itu berbaur. Jadi apalagi kalau kolibri harus kasih madu, harus kasih susu ya. Cocoknya apa ya kalau bilabong pendeta? Jalak seling ya, teman-teman tahu jalak seling. Nah, jalak seling yang eh, badannya itu hampir sepadan gitu ya, hampir sepadan, dan makanannya itu sama gitu. Kalau burung lincang, batik digabung dengan murai aman aja kahom. Aman kalau untuk burung-burung itu sebenarnya kayak murai batu, dia itu nggak nakal sebenarnya teman-teman, kecuali sesama sesama murai justru burung ini nggak mau. Tapi kalau sama burung lain, dia burung murai ini agak nggak peduli sebenarnya, asal jangan terlalu dekat ya. Kalau hanya misalkan di sini ada eh, cucak hijau, dia nggak masalah, dia nggak peduli. Jadi seperti itu teman-teman. Sepil atapnya. Udah agak gelap. Ini bagian atapnya ya teman-teman ya. Ya, jalak keling itu cucak keling ya. Ini kita ada di sini. Kita ada satu pasang. Cuma kayaknya dia udah masuk. Kalau jam segini burung-burung udah mau ini sih ya teman-teman, udah mulai cari tempat untuk menginap. Jadi kalau udah jam segini burung-burung itu udah mulai cari tempat ya. Kayak jalak Bali dia udah mulai di pohon mangga gitu ya. Terima kasih banyak yang udah tap-tap layar, dan buat teman-teman yang belum follow hostnya silahkan di follow hostnya, yang belum tap-tap layar boleh dibantu di tap-tap layar biar kita belajar bareng-bareng tentang kandang burung, aviari, dan burung apa saja yang cocok dimasukkan di aviari. Kalau lakbet, parkit, sama kolibri, waduh ini malah tambah parah ya. Jadi antara perbedaannya itu tambah parah. Paru bengkok ya teman-teman, kita bicara paru bengkok. Apalagi burung lakbet ya. Gigit tangan kita aja yang pasti kita terluka gitu ya. Apalagi kalau gigit kaki burung gitu ya. Apa nggak patah gitu. Jadi ini yang ini terlalu melencengnya terlalu jauh. Kalau untuk paru bengkok itu nggak rekomendasi sama sekali ya. Apalagi kalau paru bengkok itu si tukang pengrusak. Kalau paru bengkok itu harusnya disendirikan ya. Jadi jangan dicampur burung lain.
Karena termasuk kalau paruh bengkok ini juga termasuk burung pengrusak gitu ya. Aduh ribet juga ya. Nggak ribet, sebenarnya nggak ribet teman-teman. Tergantung teman-teman itu eh, sekarang kalau kita bicara burung paruh bengkok apalagi lakbet gitu ya. Walaupun kita mungkin hobi hobi burung itu, tapi ya nggak banget lah, intinya nggak banget kalau burung lakbet, apalagi dari harganya aja udah nggak dapet gitu ya. Lebih baik cari ini. Dan burung lakbet makanannya ribet, makanannya ada kayak macam biji-bijian, terus ada sayuran, ada ini itu. Dan burung lakbet itu kotor teman-teman ya. Iya, jadi memang nggak disarankan kalau untuk paruh bengkok. Saya kira aman-aman saja biar burung apa aja. Enggak, kalau aviari itu enggak ya. Makanya di sini teman-teman belajar ya. Kita coba kasih edukasi buat teman-teman. Coba nih kalau ada yang teman-teman seperti ini kasih burungnya asal gitu ya. Nah, itu nanti justru akan memperparah. Apalagi burung-burung paruh bengkok itu nggak sama sekali ya teman-teman, nggak rekomendasi. Ruak-ruak bisa nggak dicampur? Nah itu kalau baru burung ruak-ruak. Di sini kita ada burung ruak-ruak, kayaknya udah menetas nih, udah menetas burung ruak-ruaknya. Kita ada satu pasang di sini. Nah itu kalau kalau yang kayak gitu kita rekomendasikan. Nah, itu suara burung jagal Papua. Jagal Papua aja kita nggak berani masukin sini, teman-teman. Kalau ruak-ruak boleh. Tingginya berapa meter itu, Om? Ini kurang lebih ya. Kayaknya kurang lebih 5 meter lah. Nah, ini kita tampak dari barat ya, teman-teman. Dari timur, dari timur. Dari depan pintu masuk. Kalau ayam kate aman nggak? Bisa sama burung. Ayam, kalau bicara ayam kita liatin ayam kita ya teman-teman. Bukan rangkong, itu jagal Papua. Ini bicara ayam, jadi kita coba lihat ayam hutan di sini. Kita juga punya ayam hutan teman-teman. Cuma kalau jam segini dia udah pasti tuh. Ini satu pasang. Ini satu pasang ayam hutan ya teman-teman ya. Ini asli endemik dari Jawa Tengah, dari lereng Gunung Slamet. Nah ini yang jantan. Ini jantan ayam hutan. Jangan dicampur. Ini kita nggak campur tuh. Ayam hutan kita pisah. Kita kasih kandang sendiri. Lagian ayam kate nggak ada manfaatnya gimana sih teman-teman ya? Yang bermanfaat lah gila. Wah tuh kan. Dia bertelurnya nggak di ini teman-teman. Hari ini ayam hutannya bertelurnya nggak di sarang tuh. Kita punya ayam hutan itu udah produksi ya teman-teman. Tuh dia nelornya nggak di ini sih. Nelornya nggak di sarang, jadi pecah teman-teman untuk telur ayam hutannya. Nah ini penampakan dari ujung barat seperti ini ya teman-teman. Ini kalau dari ujung barat seperti ini. Yang ayam hutan hijau apa ada Om? Ini tadi. Nah nih. Ini ayam hutan hijau asli dari lereng Gunung Slamet. Nah
Ini ayam hutan hijau. Nggak aman. Nah, ini ayam hutannya ya, teman-teman. Nih, warnanya bagus dan tuh, ini original. Nah, itu tadi suara burung jagal Papua ya. Nah, itu denger ya, teman-teman ya. Kira-kira habis berapa bikin kandang aviari seperti itu? Waduh, kalau bicara habis, ini kita dengan ukuran 8 kali 20 ya. Kita punya ukuran 8 kali 20, tingginya itu 5 meter. Ini kita habis di atas 50 juta, teman-teman. Oke, Fik, berarti mending burung puyuh buat bawahnya. Iya, betul sekali. Kalau untuk burung puyuh nggak masalah. Kan burung puyuh juga yang ternakan juga murah lah, teman-teman. Nah, ini ayam hutan hijau. Nah, kalau itu puyuh hutan. Bukan ayam hutan, tapi puyuh hutan. Untuk burung jagal Papua di atas sana, kita nggak masukin. Terima kasih Om infonya, sama-sama. Buat teman-teman semuanya yang belum follow hostnya, silahkan di follow hostnya. Yang belum tap-tap layar, boleh silahkan di tap-tap layar. Ini kayaknya sebentar lagi mau ajian maghrib ya. Buat teman-teman yang belum follow, silahkan di follow dulu ya. Yang belum tap-tap layar, boleh silahkan di tap-tap layar. Nah, ini udah mau nginep nih. Ini puyuh hutan tuh. Nah, ini murai batunya juga udah mau nginep, udah cari tempat. Jadi memang kalau jam-jam segini tuh udah burung-burungnya udah mulai ini ya, mulai cari tempat. Nah, itu suara burung jagal Papua itu. Aviari 4x2 bagusnya berapa pasang isinya? Tergantung. Ini atapnya itu pakai jaring karamba. Nah, itu udah ajian maghrib ya buat teman-teman. Terima kasih banyak sore hari ini udah menemani, udah masuk di live-nya kandang burung aviari. Dan buat teman-teman yang belum follow hostnya, silahkan di follow hostnya ya, biar teman-teman selalu dapat informasi tentang kandang burung aviari. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya, dan yang belum follow silahkan di follow biar teman-teman itu dapat informasi terus tentang kandang burung aviari. Terima kasih, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib buat teman-teman semuanya, dan panjang umur, sehat selalu, murah rezeki ya. Thank you buat teman-teman semuanya.